Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaannya teman kita. Setelah kita tahu bahwa hal yang membatalkan wudhu yang nomor 2 adalah hilang akal atau hilangnya kepintaran, sebab tidur atau lainnya, baik itu gila, mabuk, minum obat, ayan dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan di selanjutnya, yaitu bagaimana kalau tidurnya orang yang duduk itu menyandar kepada dinding, kepada temboknya masjid, atau kepada cagaknya masjid, atau kepada kursi yang seperti dalam gambar ini? Apakah wudhunya tetap tidak batal dengan demikian? Sebenarnya andai kata sandarannya itu dibuang, mestinya orang yang menyandar itu jatuh atau terjerembab. Bagaimana? Mari kita lihat keterangannya teman-teman. Seperti duduk yang begini ini juga, duduk di pesawat terbang ini, bagaimana hukumnya? Kita lihat keterangan di Nihayatuz Zen. Mohon maaf, ini kitabnya kita ambil dari Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratul Ain halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. La zawaluhu binaumi qa'idin mumakkinin mak'adahu. Tidak batal wudhu disebabkan dengan hilangnya akal sebab tidurnya orang yang duduk dan menetapi tempat duduknya. Ai al yaihi min makorrihi, artinya kedua bokongnya menetapi tempat duduknya. Wa ini stanad dalima lauza lasakotoh. Walaupun duduknya orang itu bersandar kepada sesuatu, kok andai kata sesuatu itu hilang, pasti orang yang tidur itu pasti jatuh, awih taba atau terjungkal. Walaisa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin atau tajafun ya. Dan antara tempat duduknya dan bokongnya tidak ada jarak. Jadi intinya di sini saya jawab pertanyaan, walaupun orang yang tidur duduk itu menyandar kepada sesuatu, kok andai kata sesuatu itu diambil, pasti orang yang tidur ini terjungkal atau jatuh. Nah, ini tetap tidak membatalkan wudhu, sesuai dengan pertanyaannya tadi. Dan juga disyaratkan tidak ada jarak antara tempat duduknya dan bokongnya. Biasanya kalau ada jarak ini karena terlalu kurus. Wayantakidu wudu'u mumakkinin, dan bisa batal wudhunya orang yang menetapi tempat duduknya intabaha ba'da zawali aliyatihi an maqarrihi. Orang yang tidur duduk dan menetapi tempat duduknya, kemudian bangun setelah bokongnya berpindah dari tempat duduknya. Nah, ini juga batal. La wudu usyakin halkana mumakkinan amla. Tidak batal wudunya orang yang ragu-ragu apakah dia menetapi tempat duduk atau tidak. Aw hal zalat aliyatuhu qabla aliyaqadati aw ba'daha, atau dia ragu-ragu apakah bokongnya itu berpindah setelah dia bangun atau sebelumnya. Sebelum dia bangun atau setelahnya. Tuh. Wa tayakkunur ru'ya ma'adami tadakkuri naumin la athara lahu. Dan dia ingat mimpi, yakin bahwa tadi bermimpi, tapi dia tidak merasa tidur.
yakin kayaknya bermimpi tapi dia tidak tidur, itu tidak ada, tidak dianggap. Artinya tetap wudunya sah-sah saja. Bihilafihi ma'asyakki fihi. Beda halnya kalau ragu-ragu dalam masalah tidurnya, yakin bermimpi tapi ragu apakah tidur apa tidak. Nah, kalau yang demikian ini maka batal wudunya, li'annaha murajjihatun li ahadi tarfihi. Karena mimpi itu mengunggulkan kepada salah satu di antara dua sisi. Kalau tadi yang tidak batal wudunya kalau dia yakin bermimpi, tapi dia tidak ingat bahwa dia tidur apa tidak. Kayaknya bermimpi, tapi dia tidak ingat bahwa tidur, yakin tidak tidur umpamanya. Beda halnya kalau dia bermimpi, kayaknya bermimpi, saya yakin bermimpi, yakin bermimpi, tapi dia ragu, apa saya tidur apa tidak ya. Nah, ini bisa membatalkan kalau ini, karena mimpi itu mengunggulkan kepada salah satu dua sisi. Karena adanya mimpi itu berarti meyakinkan bahwa dia tidur. Jadi intinya dalam redaksi ini, dalam keterangan kali ini saya menjawab tentang pertanyaan bagaimana kalau tidurnya orang yang menetapi tempat duduknya itu menyandar kepada sesuatu. Jawabannya, kalau tetap menetapi tempat duduknya walaupun menyandar, tetap wudunya tidak batal. Demikian teman-teman ilmu yang didapat pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.